Hai, dengan saya Farid, kembali ke teman cerita malam hari. Di sini, aku ingin membawakan sebuah judul Saat Beban Tak Terlihat Mulai Terasa. Kita mulai langsung aja ya. Hai, kalau kamu sedang mendengarkan ini, aku ingin kamu tahu satu hal dulu. Tidak semua beban terlihat. Ada yang menempel di pundakmu tanpa bentuk, tidak berwarna, tidak bersuara, tapi diam-diam menambah berat setiap kali kamu melangkah. Mungkin hari ini kamu tidak sedang memanggul barang berat, tidak sedang berjalan jauh, tapi hatimu terasa seperti sedang membawa sebuah koper yang besar, yang isinya rahasia-rahasia yang tak pernah kamu buka. Kamu mungkin sudah terbiasa membawanya, bahkan lupa bagaimana rasanya berjalan tanpa itu. Sampai suatu hari, kamu berhenti sebentar dan sadar, oh, ternyata aku lelah. Aku ingin kamu duduk sebentar. Tidak perlu tegap, tidak perlu rapi. Boleh menunduk, boleh bersandar, boleh menatap kosong, boleh memejamkan mata. Tarik napas pelan, biarkan udara masuk memenuhi paru-parumu, lalu keluarkan perlahan. Rasakan beban itu, bukan untuk menakut-nakuti dirimu, tapi supaya kamu tahu bahwa kamu masih punya hak untuk melepaskannya sebentar. Beban yang tidak terlihat itu biasanya datang dari hal-hal kecil yang kita simpan tanpa sadar. Kalimat yang menyinggung, janji yang tidak ditepati, kekecewaan yang kita telan diam-diam, harapan yang gagal tumbuh, dan ketakutan yang kita pikir akan hilang sendiri kalau diabaikan. Sayangnya, semua itu tidak hilang. Mereka hanya berubah bentuk dan rasa menjadi tekanan. Dari tekanan menjadi beban. Dari beban menjadi lelah yang sulit dijelaskan. Kalau ada yang tanya, kamu capek? Mungkin kamu jawab, enggak kok. Karena memang tidak ada alasan fisik yang jelas. Tapi di dalam dirimu ada suara kecil yang berbisik, aku ingin berhenti sebentar. Itu adalah suara yang sering kita bungkam karena takut dianggap lemah. Padahal suara itu bukan kelemahan. Itu adalah tanda bahwa tubuh dan hatimu sedang butuh istirahat. Bayangkan kamu sedang berjalan di sebuah hutan. Awalnya jalannya mudah, udara segar, langkah ringan, tapi semakin jauh, jalan itu mulai menanjak, tanah yang licin, dan pundakmu ada tas yang entah kenapa terasa semakin berat. Kamu bisa memaksa untuk terus berjalan, tapi kalau kamu tidak berhenti sebentar, kamu akan kehabisan tenaga sebelum sampai. Berhenti di tengah perjalanan bukan berarti menyerah. Itu berarti kamu tahu cara bertahan. Hari ini, aku ingin kamu menganggap momen ini sebagai tempat berhenti sejenak. Kita tidak akan membahas target, tidak akan membicarakan kewajiban, tidak akan menyalahkan siapa-siapa. Kita hanya duduk, mengatur napas, dan mengizinkan hati kita sedikit lebih ringan. Kamu tidak perlu memaksakan dirimu untuk kuat sepanjang waktu. Karena kekuatan sejati kadang justru muncul saat kamu mengakui bahwa kamu sedang rapuh. Aku tahu di luar sana semua orang sibuk. Setiap orang seolah punya urusan masing-masing. Kadang bahkan orang yang kita pikir akan mengerti justru tidak punya waktu untuk benar-benar mendengarkan. Dan di situ rasa sepi mulai masuk.
Sepi bukan berarti kamu sendirian di ruangan. Sepi adalah ketika tidak ada yang benar-benar mau mendengar cerita yang ingin kamu sampaikan. Tapi sekarang, izinkan aku untuk mendengar, meskipun kamu tidak mengucapkannya dengan suara. Aku akan mencoba memahami lewat jeda nafasmu, lewat beratnya kelopak matamu, lewat caramu menunduk. Malam ini, kamu tidak perlu menjadi versi sempurna dari dirimu. Tidak perlu senyum kalau memang tidak mau. Tidak perlu ramah kalau hatimu sedang ingin diam. Tidak perlu menjelaskan apa-apa. Kamu cukup ada, cukup bernapas, cukup membiarkan semua beban itu duduk di sebelahmu, bukan di atas pundakmu. Ingat, tidak semua hal harus kamu selesaikan hari ini. Ada hal-hal yang akan selesai dengan sendirinya kalau kamu memberi waktu. Dan kamu juga butuh waktu. Jangan lupa, kamu bukan mesin, kamu manusia. Dan manusia berhak untuk lelah, berhak untuk berhenti sebentar, berhak untuk mengosongkan pikirannya tanpa harus merasa bersalah. Mari kita mulai dari satu tarikan napas panjang. Tarik perlahan, tahan sebentar, lalu lepaskan. Saat udara keluar dari paru-parumu, bayangkan ia juga membawa keluar sebagian beban yang ada di kepalamu. Tidak semuanya, hanya sedikit saja. Karena kita akan belajar bahwa melepaskan itu tidak harus sekaligus. Banyak orang mengira untuk merasa lega, kita harus membuang semua masalah seketika. Padahal, hati tidak seperti ruangan yang bisa langsung dibersihkan dengan sapu. Hati itu seperti kebun. Kalau terlalu banyak gulma, kita tidak bisa mencabut semuanya sekaligus. Kita mulai dari yang paling dekat dengan kita, yang paling mudah dicabut dulu. Dan hari ini, aku ingin kamu memulai dari beban terkecil. Mungkin ada satu hal yang selama ini mengganjal. Sebuah pesan yang tidak pernah kamu balas. Sebuah kata maaf yang kamu simpan terlalu lama. Atau sekedar tugas kecil yang selalu tertunda. Lihat beban itu di dalam pikiranmu. Bayangkan bentuknya, bayangkan warnanya, bayangkan kamu memegangnya di telapak tanganmu. Sekarang, bayangkan kamu meletakkannya di tanah, di hadapanmu. Kamu tidak perlu menginjaknya, tidak perlu memaksanya hilang. Cukup letakkan, biar dia diam di sana tanpa menempel di dirimu lagi. Melepaskan itu sering terdengar sederhana, tapi prosesnya jarang terasa mudah. Karena kadang kita sudah tahu terlalu terbiasa memeluk beban kita sendiri. Kita takut kalau kita lepaskan, akan ada ruang kosong yang terasa aneh. Tapi tahukah kamu, ruang kosong itu adalah hadiah. Karena di ruang kosong itulah nanti hal-hal baru yang baik bisa masuk. Sekarang, kita coba latihan kedua. Pejamkan matamu sejenak. Bayangkan kamu berada di sebuah danau yang tenang. Airnya jernih, anginnya sejuk. Kamu duduk di tepi danau, memegang sebuah batu. Batu ini adalah sebuah penat yang kamu bawa hari ini. Kamu merasakan dinginnya di telapak tanganmu. Beratnya mengingatkanmu akan semua yang kamu simpan di dalam hati. Lalu, dengan pelan, kamu melemparkan batu itu ke air. Plung! Kamu lihat riaknya menjauh, meluas, lalu menghilang. Batu itu sudah tidak di tanganmu lagi. Air danau itu tidak menolak batu itu. Ia menerima, mengubahnya menjadi bagian dari dirinya. Begitu pula dunia ini.
Ia cukup luas untuk menerima semua keluhan, semua penat yang kamu lepaskan. Kita tidak perlu menjadi tempat penyimpanan semua masalah. Kamu bukan gudang. Kamu juga bukan penampung air hujan yang harus menahan setiap tetes. Kalau penuh, wajar untuk menumpahkan sebagian. Kadang orang bilang, jangan cerita ke orang lain, nanti mereka ikut terbebani. Tapi ingat, memilih kepada siapa kamu bercerita adalah kunci. Tidak semua orang akan memahami, tapi akan selalu ada satu atau dua orang yang mau mendengar tanpa menghakimi. Kalau hari ini kamu belum menemukan orang itu, tidak apa-apa. Kamu bisa mulai dengan berbicara pada dirimu sendiri. Seperti sekarang, lewat kata-kata ini. Aku mendengarmu, meskipun tidak ada suara. Ada satu hal yang ingin aku katakan. Jangan buru-buru merasa harus baik-baik saja. Kalimat itu sering membuat kita berpura-pura sembuh sebelum waktunya. Padahal, luka yang dipaksa tertutup terlalu cepat seringkali membekas lebih dalam. Melepaskan itu bukan berarti langsung sembuh. Melepaskan hanya berarti kamu memberi ruang untuk prosesnya berjalan. Melepaskan itu bukan berarti langsung sembuh. Melepaskan hanya berarti kamu memberi ruang untuk prosesnya berjalan. Mari kita coba satu hal lagi malam ini. Ambil satu napas panjang sambil membayangkan semua kata yang tidak sempat kamu ucapkan. Kepada dirimu sendiri, kepada orang yang pernah menyakiti, kepada mimpi yang tidak jadi kenyataan. Biarkan kata-kata itu mengalir keluar bersamaan dengan hembusan napasmu. Tidak harus terdengar, tidak harus ada saksinya. Yang penting, kamu mengakuinya di dalam hati. Kalau kamu mau, kamu bisa membayangkan sebuah cahaya lembut yang turun dari langit. Bukan cahaya yang menyilaukan, tapi hangat dan menenangkan. Cahaya itu menyentuh pundakmu, dan setiap sentuhannya membuat beban di sana menjadi lebih ringan. Kamu mungkin masih punya banyak hal untuk dipikirkan, tapi malam ini, biarkan cahaya itu mengambil sebagian darinya. Biarkan besok kamu berjalan dengan pundak yang tidak terlalu tertunduk. Mungkin kamu bertanya, kalau aku lepaskan, apa aku tidak akan mengalaminya lagi? Jawabannya, tidak ada yang bisa menjamin. Hidup akan selalu punya cara untuk menguji kita lagi. Tapi setiap kali kamu belajar melepaskan, kamu juga belajar menerima bahwa tidak semua beban harus dibawa selamanya. Dan disitulah kekuatanmu tumbuh. Bukan karena kamu tidak pernah jatuh, tapi karena kamu tahu kapan harus berhenti memanggul terlalu berat. Malam ini, aku ingin kamu percaya satu hal. Melepas sedikit demi sedikit jauh lebih baik daripada memaksa dirimu kuat sampai roboh. Karena pada akhirnya, tidak ada medali untuk orang yang paling lama menahan beban. Yang ada, hanyalah tubuh dan hati yang akan lebih mudah patah kalau terus dipaksa. Ada satu hal yang sering tidak kita sadari. Setelah kita melepaskan sesuatu, hati kita menjadi seperti tanah yang baru saja digemburkan. Tanah itu siap ditanami hal-hal baru, tapi juga masih rapuh. Udah terkikis hujan, udah diterbangkan angin, dan disinilah kita perlu belajar menanam hal yang tepat. Kekuatan tenang bukan datang dari tubuh yang tidak pernah lelah, tapi dari hati yang tahu kapan harus berhenti, kapan harus melanjutkan, dan kapan harus meminta bantuan. Kamu tidak perlu menjadi baja untuk bertahan. Baja itu kaku, dan justru mudah patah saat tekanan datang dari arah yang tak terduga. Belajarlah dari bambu. Ia lentur, ia mengikuti arah angin, tapi ia tidak tumbang. Dan saat badai selesai, ia kembali tegak, seolah tidak pernah diterpa apapun. Hari ini, aku ingin kamu memilih satu hal kecil untuk mulai ditanam di hati. Bukan target besar, bukan mimpi yang butuh puluhan langkah,
Tapi, sesuatu yang bisa kamu mulai hari ini dengan sisa tenaga yang kamu punya. Mungkin itu adalah kebiasaan minum air lebih banyak. Mungkin itu adalah menulis satu kalimat di buku harianmu setiap malam. Mungkin hanya sekadar mengucapkan terima kasih pada dirimu sendiri saat kamu bangun tidur. Hal-hal kecil seperti itu ibarat biji-biji mungil yang suatu hari bisa tumbuh menjadi pohon tempatmu berteduh. Ingat, kita tidak sedang lomba. Tidak ada garis finish yang menunggu untuk diakhiri secepat mungkin. Tidak ada orang yang mengawasi langkahmu dengan stopwatch. Yang ada hanya dirimu dan langkah-langkah kecil yang kamu pilih hari ini. Dan aku ingin kamu tahu bahwa langkah kecil itu cukup. Banyak orang berlari kencang karena takut tertinggal. Tapi seringkali mereka lupa menoleh ke kiri dan ke kanan untuk melihat keindahan yang ada di jalan. Kalau kamu berjalan pelan, kamu punya waktu untuk melihat bunga yang mekar di pinggir jalan, mendengar suara burung, atau sekedar merasakan sinar matahari di wajahmu. Dan hal-hal kecil itulah yang secara diam-diam memberi tenaga untuk melanjutkan perjalanan. Aku tahu, kadang sulit membedakan antara aku sedang istirahat dan aku menyerah. Tapi percayalah, istirahat itu bagian dari perjalanan, bukan tanda kamu gagal. Kalau kamu terus berjalan tanpa henti, kamu akan sampai di titik di mana setiap langkah terasa seperti menyeret beban. Dan saat itu terjadi, pemandangan indah di depanmu pun tidak akan terasa berarti lagi. Jadi, izinkan dirimu berhenti sebentar, bukan untuk mengakhiri perjalanan, tapi untuk mengisi ulang tenagamu. Ada satu latihan yang mungkin bisa kamu coba. Ambil selembar kertas, tulis 3 hal yang membuatmu tersenyum dalam seminggu terakhir. Tidak peduli sekecil apapun itu. Mungkin itu suara hujan yang jatuh di atap rumah, aroma kopi di pagi hari, atau senyum dari seseorang yang tidak kamu kenal di jalan. Lalu, simpan kertas itu di dompet atau tasmu. Setiap kali kamu merasa lelah dan kehilangan arah, keluarkan kertas itu. Baca lagi. Dan ingat bahwa bahkan di hari-hari yang berat, masih ada hal-hal kecil yang membuatmu bertahan. Kekuatan tidak selalu berbentuk teriakan atau langkah yang mantap. Kadang, kekuatan adalah bisikan lembut pada diri sendiri. Aku bisa melalui ini pelan-pelan. Kadang, kekuatan adalah keberanian untuk menangis di tengah malam, lalu bangun keesokan harinya dengan mata bengkak, tapi hati sedikit lebih ringan. Kadang, kekuatan adalah memilih untuk tidak memaksakan senyum palsu dan berkata, "Hari ini aku tidak baik-baik saja, dan itu tidak masalah." Saat kamu mulai menanam kekuatan yang tenang ini, kamu akan menyadari bahwa hidup tidak lagi terasa seperti lomba lari, tapi seperti berjalan di taman. Dan setiap langkah, walau lambat, membawamu lebih dekat pada dirimu yang sebenarnya. Pernah nggak saat sedang sendiri, tiba-tiba teringat momen lama yang membuat dada sesak? Bisa jadi, itu kesalahan yang kamu buat. Kata-kata tidak seharusnya kamu ucapkan. Atau keputusan yang waktu itu terasa benar, tapi kini membuatmu bertanya-tanya, andai saja dulu aku memilih jalan lain. Masa lalu sering datang tanpa diundang. Kadang, ia mengetuk pelan. Kadang, ia menerobos masuk seperti angin kencang. Dan entah kenapa, meskipun kita sudah berjalan jauh, bayangannya tetap mengikuti dari belakang. Banyak orang mencoba mengusir masa lalu. Mereka menutup mata, menyibukkan diri, atau pura-pura tidak mengingatnya. Tapi semakin kita menghindar, masa lalu justru semakin keras mengetuk pintu hati. Sampai akhirnya, kita lelah berlari. Dan di titik itulah, kita punya 2 pilihan. Terus menghindar, atau berhenti, menoleh, dan memeluknya. Berdamai dengan masa lalu bukan berarti membenarkan semua yang pernah terjadi.
bukan berarti kamu setuju dengan semua luka yang kamu terima. Bukan berarti kamu melupakan rasa sakitnya. Berdamai adalah mengakui bahwa hal itu memang pernah ada, bahwa itu adalah bagian dari perjalananmu, bagian yang membentuk dirimu hari ini. Kadang, kita membenci diri sendiri karena keputusan di masa lalu. Padahal, waktu itu, kita hanya memilih berdasarkan pengetahuan dan keberanian yang kita punya saat itu. Kita belum tahu semua yang kita tahu sekarang. Coba pikirkan, kalau kamu kembali ke masa itu dengan semua pengetahuan yang kamu miliki sekarang, mungkin kamu akan memilih berbeda. Tapi kamu tidak bisa kembali, dan itu tidak apa-apa. Yang bisa kamu lakukan sekarang adalah berterima kasih pada dirimu yang dulu. Karena dia sudah berusaha. Mungkin dia salah langkah, tapi dia tetap berjalan. Dan kalau dia menyerah waktu itu, kamu tidak akan sampai di titik ini. Ada satu latihan sederhana. Coba pejamkan mata. Bayangkan dirimu yang dulu, di masa yang membuatmu ingin menangis kalau mengingatnya. Lihat dia di sana, lelah, bingung, atau mungkin takut. Sekarang, dekati dia. Ucapkan sesuatu yang selama ini dia ingin dengar. Kamu sudah cukup berjuang. Aku memaafkanmu. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Biarkan dia tahu bahwa kamu tidak membencinya lagi. Ketika kita memeluk masa lalu, kita tidak lagi berjalan dengan bayangan yang menyeret kita ke belakang. Kita membawanya di sisi kita, sebagai guru, bukan sebagai beban. Luka itu tetap ada, tapi perlahan, ia berubah menjadi bekas yang tidak lagi sakit saat disentuh. Bekas yang justru menjadi pengingat. Aku pernah jatuh, tapi aku juga pernah bangkit. Berdamai dengan masa lalu adalah hadiah yang terbaik yang bisa kamu berikan pada dirimu sendiri. Karena saat kamu tidak lagi berperang dengan yang sudah lewat, kamu punya lebih banyak tenaga untuk melangkah ke depan. Dan percaya atau tidak, setelah kamu memeluk masa lalu, masa depan akan terasa lebih ringan. Setelah kita belajar melepaskan beban dan masa lalu, ada satu pertanyaan yang muncul. Sekarang, aku mau kemana? Pertanyaan ini sering terdengar menakutkan, karena mencari arah baru berarti meninggalkan zona nyaman dan menghadapi ketidakpastian. Tapi justru di sanalah hidup mulai terasa kembali. Kebanyakan orang berjalan karena merasa dikejar. Dikejar rasa takut, dikejar waktu, dikejar ekspektasi orang lain. Tapi ada perbedaan besar antara berlari karena dikejar dan berjalan karena sesuatu yang ingin kamu dekati. Yang pertama melelahkan, yang kedua memberi tenaga. Coba tanyakan pada dirimu, apa yang membuat matamu berbinar, meskipun hanya membayangkannya. Mungkin itu adalah memulai sesuatu yang pernah kamu tunda. Belajar hal baru yang dulu kamu anggap sulit, atau sekedar menemukan cara hidup yang lebih sederhana dan damai. Tidak perlu langsung menjawab besar-besaran. Bahkan kamu mulai dengan jawaban kecil. Aku ingin lebih sering merasa tenang. Aku ingin punya waktu untuk menikmati pagi. Dan jawaban kecil itulah arah yang lebih jelas untuk mulai terbentuk. Menemukan arah baru bukan berarti kita menghapus jalan lama. Bukan berarti semua yang pernah kita lalui sia-sia. Jalan lama itu tetap bagian dari peta hidup kita. Ia menunjukkan di mana kita pernah berada dan kenapa kita sampai di sini. Sekarang, kita hanyalah menambahkan rute baru. Aku ingin kamu membayangkan dirimu berdiri di persimpangan. Di belakangmu adalah jalan yang sudah penuh dengan jejak langkah. Beberapa kokoh, beberapa goyah, tapi semuanya nyata. Di depanmu ada jalan yang belum kamu kenal. Mungkin jalannya berliku, mungkin berbatu. Tapi di kejauhan, kamu melihat secerca cahaya. Cahaya itu bukan sekedar tujuan.
tapi rasa yang ingin kamu bawa di sepanjang perjalanan. Rasa damai, rasa syukur, rasa hidup yang utuh. Seringkali kita terlalu fokus pada tujuan akhir, sampai lupa bahwa perjalanan itu sendiri adalah bagian dari kebahagiaan. Tidak apa-apa kalau langkahmu pelan. Tidak apa-apa kalau sesekali kamu berhenti untuk mengatur napas. Yang penting adalah kamu terus bergerak bukan karena takut tertinggal, tapi karena ada sesuatu di depan yang ingin kamu raih. Menemukan arah baru juga berarti belajar mendengarkan suara hati, bukan suara bising dari media sosial, bukan komentar orang tidak memahami perjalananmu, tapi suara lembut dari dalam diri yang berkata, ini jalan yang membuatku merasa hidup. Kadang suara itu pelan sekali, tertutup oleh kebisingan dunia. Tapi kalau kamu mau diam sebentar, kamu akan mulai mendengarnya. Dan begini rahasianya. Kamu tidak perlu yakin 100% untuk mulai melangkah. Yang kamu butuhkan hanyalah cukup keyakinan untuk mengambil langkah pertama. Karena seringkali arah menjadi lebih jelas saat kita mulai berjalan. Jalan yang awalnya samar akan perlahan terbuka, dan kita akan menyadari bahwa kita memang diciptakan untuk melaluinya. Jadi, jika hari ini kamu merasa ragu atau takut, ingatlah bahwa setiap perjalanan besar dimulai dari satu langkah kecil. Langkah itu mungkin tidak mengubah dunia, tapi bisa mengubah duniamu. Kita sering berpikir bahwa kebahagiaan ada di ujung jalan, bahwa kita baru boleh merasa puas setelah semua masalah selesai, setelah semua mimpi tercapai, setelah semua luka sembuh sempurna. Tapi kebenarannya, hidup tidak pernah benar-benar selesai. Akan selalu ada tantangan baru, akan selalu ada keinginan yang belum terpenuhi. Kalau kita terus menunggu momen yang sempurna, mungkin kita tidak akan pernah benar-benar menikmati hidup. Coba lihat sekelilingmu sekarang. Ada hal-hal kecil yang sudah berjalan baik, meski mungkin kamu terlalu sibuk memikirkan yang kurang. Mungkin itu secangkir kopi hangat di pagi hari, suara hujan yang menenangkan, atau tawa orang yang kamu sayangi. Hal-hal ini bukan hadiah setelah perjalanan selesai. Mereka adalah bagian dari perjalanan itu sendiri. Mencintai hidup sekarang bukan berarti berhenti bermimpi, bukan berarti pasrah tanpa usaha. Itu berarti belajar menghargai setiap langkah, bahkan langkah yang masih goyah. Kita bisa punya tujuan besar, tapi tetap memberi ruang untuk bersyukur atas hal-hal kecil. Bayangkan hidup seperti sebuah lagu. Kalau kita hanya menunggu nada terakhir, kita akan melewatkan keindahan setiap nada yang dimainkan di tengah. Begitu juga hidup. Keindahannya ada di setiap momen, bukan hanya di akhir perjalanan. Kadang kita terlalu keras pada diri sendiri. Kita lupa bahwa kita manusia, dan manusia memang belajar sambil berjalan. Tidak apa-apa kalau belum tahu semua jawabannya. Tidak apa-apa kalau masih ada yang belum selesai. Tidak apa-apa kalau kadang merasa lelah. Karena meski belum sempurna, hidupmu sudah layak untuk dicintai sekarang juga. Jadi, hari ini, tarik napas dalam-dalam, rasakan udara yang masuk ke paru-parumu, dan sadari bahwa kamu masih di sini, masih punya kesempatan untuk mencoba lagi. Dan bukankah itu sendiri sudah sebuah anugerah? Lihatlah dirimu. Dengan semua luka, tawa, air mata, dan mimpi yang kamu bawa. Kamu tetap berjalan, kamu tetap berusaha, dan itu sudah cukup untuk mengatakan, aku sedang hidup dan aku memilih untuk mencintai hidup ini. Perjalanan kita mungkin tidak sama, tapi setiap hati yang pernah merasa lelah, tahu betapa berharganya momen ketika kita mulai kembali mencintai hidup. Tidak peduli seberapa pelan langkahmu, selama kamu melangkah, kamu sedang menuju versi terbaik dari dirimu. Dan mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan pada malam hari ini.
Dan sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Bye.